Oke, jadi untuk pengerjaan ini, pengerjaan webnya udah selesai ya, dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu ya kita diminta untuk ngebikin website yang nantinya itu akan menampilkan data monitoring yang ya data monitoring dari hasil perhitungan Arduino ya. Ya ya. Ah, seperti itu. Jadi data yang akan kita monitor itu seperti data suhu, data tekanan, dan juga ada data aliran biogas. Nah, untuk data-data ini itu nantinya akan kita tampilkan dalam ya ada beberapa metode ya yang bisa kita gunain di sini. Jadi kalau kita cek di sini ini saya punya dua ini ya, dua window atau dua window. Window yang sebelah kiri ini adalah website monitoringnya seperti itu. Jadi untuk di website monitoring ini data yang kita tampilin itu seperti ini. Jadi untuk UI-nya itu seperti ini. Jadi di bagian atas itu ada header, lalu ada title, kemudian di sini ada label ya. Ini ada apa ini? Indikator yang kita bikin menandakan kalau si website itu udah terkoneksi ya, terkoneksi ke database kita. Lalu di sini itu ada keterangan kapan data terakhir itu diupdate seperti itu. Kemudian di bagian sini itu ada beberapa card. Card pertama itu di bagian atas ya. Di bagian baris pertama itu ada 3 card. Di sini itu seperti data info box gitu ya. Jadi kita bisa lihat berapa data suhu terbaru, data tekanan terbaru, dan juga data aliran biogas terbaru yang baru aja di input seperti itu. Jadi kayak highlightnya ya, highlight datanya. Nah, kemudian di baris kedua itu ada 3 card juga nih. Jadi ini nanti kita akan nampilin data ini ya, data grafik dari perkembangan datanya. Jadi kita bisa lihat di sini ada riwayat data suhu, riwayat data tekanan, dan juga ada riwayat aliran biogas. Nah, untuk chart itu sendiri kita tampilkan gini ya. Jadi ya kita bikin seperti ini. Jadi untuk chart itu kita nampilin line ya. Ada 3 line di sini, sorry ada 4 line. Data 4 line ini itu dibagi berdasarkan waktunya. Jadi seperti yang kita tahu untuk data waktu itu possible data waktu di update itu yaitu ketika ada jam-jamnya ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu saat nanti alatnya akan mengirimkan data ke website kita. Jam-jam itu ada di jam 00, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 6 malam atau jam 6 sore. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini untuk line biru itu jamnya ya, jam 6 pagi. Untuk line yang warna oranye itu jam 12 siang. Kemudian untuk yang warna apa nih? Warna abu-abu. Ya, warna abu-abu itu untuk jam 6 sore. Kemudian untuk yang warna merah itu jam 00. Lalu di bagian kiri itu ada ininya ya, ada data suhunya. Ya, ini ada data value-nya, data suhu. Kemudian di bagian bawah itu ada harinya. Jadi di sini kita gunain tanggal ya. Jadi ini maksudnya itu tanggal 31, ini tanggal 1, ini tanggal 2, ini tanggal 3. Dan juga nantinya itu untuk datanya ini itu kita udah kasih limitasi ya. Maksudnya itu nggak semua data kita tampilin di sini, hanya saja data terbaru aja. Maksudnya itu kita akan ambil data terbaru itu dalam range kalau nggak salah itu 14 tadi saya setup. 14. Jadi maksudnya itu kalau datanya itu udah tanggalnya ini udah ada 14 digit, udah 14 buah ini. Jadi dari tanggal 31 sampai ini range-nya itu udah 14. Itu nanti kalau udah ada data baru ya nanti yang bakal kita tampilinnya itu yang mulai dari tanggal 1 sampai ke data terbaru seperti itu. Jadi tanggal 31-nya akan kita hide. Ini berfungsi untuk optimasi performa ya seperti itu.
Begitu juga dengan data chart yang lain. Dan juga untuk si apa namanya itu si chartnya ini udah sesuai dengan request ya, karena memang request tampilan chartnya dibikin seperti ini. Tapi mungkin nggak bisa terlalu mirip karena memang library yang kita gunain untuk chart ini kan berbeda. Kalau yang dari yang dikirim di WhatsApp itu kayaknya itu gunain library chart dari si Python seperti itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk JavaScript ya kita nggak bisa bikin seperti itu. Oke, nah terakhir di bagian bawah itu ada semacam log ya. Jadi kita nampilin data table, data terkini ini seperti log data terbaru. Jadi datanya itu juga dibatasi antara 1 sampai 10 seperti itu. Oh ya, hanya data 1 sampai 10 yang kita tampilkan di sini. Karena memang dia itu kayak log gitu ya, data log, data terminal gitu, outputnya. Jadi kita nanti ketika ada data baru ya datanya akan muncul seperti ini, akan muncul di sini di paling atas. Seperti itu. Oke, kita akan coba demoin aja ya. Tadi saya udah jelasin fungsinya, fungsi atau layout dari UI. Oke, nah di sebelah kanan ini itu ada yang namanya simulator data Arduino. Jadi ini saya gunain buat simulasi aja, buat mastiin proses yang ada di sini itu berjalan dengan benar. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita akan saya mau kasih info kalau saya mau kasih tahu kalau si website ini itu udah support mobile lah. Jadi maksudnya itu dia tampilannya itu udah cukup responsif, baik itu di open di layar desktop ataupun di layar mobile. Jadi nyaman ya bukanya. Oke, nah di bagian data simulator atau website simulator data Arduino ini fungsi utamanya ya kita bakal simulasiin proses si alat Arduino kita itu untuk input datanya. Jadi kita tidak perlu dalam proses ini kan memang saya nggak punya alatnya, jadi kita kan remote ya katakanlah seperti itu. Jadi kalau dibikin kalau menunggu data langsung itu kayaknya bakalan apa ya bakalan susah. Tapi kalau saya bikin simulatornya ini jadi dia akan lebih ini ya lebih gampang buat apa namanya itu buat workingnya nanti. Oke, jadi kalau kita lihat di sini datanya ini masih dummy. Kita bisa lihat juga di chartnya itu dia masih seperti ini, jadi nggak beraturan karena memang saya input value-nya itu cukup berdasarkan random aja ya, jadi bukan berdasarkan hasil pengukuran yang tepat. Oke. Oke, ini saya bakal reset dulu, jadi saya bakal tunjukin gimana nanti perubahannya ya seperti itu. Oke, ini di sini itu saya punya data sensor data di Firebase saya. Itu ada sensor data, saya akan coba ini ya hapus terlebih dahulu datanya. Oke, kalau kita refresh di sini datanya masih kosong ya. Jadi belum ada data sama sekali. Nah, di sini saya akan coba input data ya di sini. Jadi katakanlah saya pengen input data mulai dari data tanggal 1 aja ya. Data tanggal 1, kemudian kita mulai dari jam 00 ya. Lalu untuk suhunya itu saya input katakanlah 32, lalu untuk tekanan itu saya bikin 0. Saya bikin 2, lalu untuk aliran biogas saya bikin 1. Oke, ini untuk settingannya. Lalu kalau di sini saya klik kirim ke Firebase atau kirim ke database kita, nah itu nanti akan muncul secara otomatis di sini. Jadi ini udah real time ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini datanya udah muncul secara otomatis. Di sini data terbaru itu suhunya 32 derajat Celcius, untuk tekanannya itu 2 PSI, kemudian untuk aliran gasnya itu 1 liter per menit. Dan juga untuk data terkini itu udah muncul di sini. Seperti yang saya bilang tadi, nanti data terbaru akan muncul di sini. Ini sebagai log aja ya. Jadi buat kita cari buat kita lihat datanya tadi dalam ini ya dalam list datanya itu dalam yang cukup banyak, jadi biar kita bisa compare seperti itu. Kalau yang data lain kan ini dalam bentuk grafik, jadi akan cukup sulit buat compare data. Oke,
next saya ini kan udah saya input untuk yang jam 00.00 ya untuk hari itu. Sekarang saya akan input ke jam 6 pagi. Suhu mungkin saya akan turunkan jadi 25, tekanannya itu ke 5 PSI, alirannya 1. Ini value-nya dummy ya. Maksudnya itu saya nggak tahu value yang benar ya, karena ini saya random aja. Kemudian di sini saya akan kirimkan ke Firebase. Nah, di sini datanya udah ke-update lagi. Oke, di sini kita bisa lihat untuk datanya itu udah muncul di sini. Oke, udah ada dua nih ya. Udah ada dua data. Tapi dia belum bisa bikin line ya. Kenapa? Karena memang baru ada satu data di sini. Satu data untuk X-nya, X-axisnya baru satu data aja, belum bisa dibikin line. Oke, saya akan input lagi untuk untuk jam ke-12. Untuk jam 12 siang itu mungkin suhunya akan naik ke 29, tekanan akan naik ke apa ya? Tekanan tadi ini 5 ya. Tekanan akan naik ke 8, lalu untuk aliran biogas itu katakanlah 3 gitu ya. Jam 12 tanggal 1 ya, kita kirim. Oke. Nah, di sini datanya udah update lagi. Kita bisa lihat di sini. Oke, di sini udah ada 3 data yang kita input, tinggal jam 6 malam aja lagi ya. Jam 6 sore. Oke, kita akan input lagi jam 6 sore di sini. Lalu di sini itu saya akan input riwayat suhu. Jadi nanti seperti ini juga ya, kalau memang input datanya itu langsung dari si Arduino. Jadi nanti akan seperti ini. Oke, kita akan jam 6 malam mungkin suhunya akan turun ke 26, lalu untuk tekanan kita akan kasih 4, lalu aliran biogas kita simpan. Nah, di sini untuk datanya udah full nih. Maksudnya itu satu hari kan itu kan harus ada 3 ya, ada tiga data ya, tiga data berdasarkan waktu. Nah, di sini udah ada nih datanya. Ya, kalau di sini datanya memang 4 ya. Kenapa? Karena memang satu hari itu harus ada ini ya, harus ada 3 waktu. Jadi jam 6 ini apa nih? Ini data terbaru ya. Data terbaru jam 6 sore. Data awal itu jam 00, jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore seperti itu. Nah, next di hari selanjutnya ya gitu. Jadi saya akan masukin input value 23, tekanannya itu 3, lalu aliran biogasnya itu 1, kemudian jam 00. Oke, kita simpan. Nah, di sini dia udah mulai muncul line-nya ya, line atau garisnya udah muncul. Tapi ini nggak tahu nih, ini udah oke nggak sih value-nya. Oh, ini kita input 2 tadi ya untuk suhunya. Oh, 23 ya, 23. Jadi turun memang ya, 23 kita input di sini, 23. Oke, itu untuk jam 00. Sekarang kita akan naikkan lagi suhunya ke 25 kali ya. Untuk jam 6 pagi, tekanan 4, tekanan kita bikin aja 5, aliran biogas 2. Oke, jam 6 pagi. Kita kirim. Nah, di sini udah muncul. Ya seperti itu ya. Jadi setiap kali alatnya itu akan mengirimkan mengirimkan data terbaru, nanti datanya itu akan secara otomatis dimunculin di sini. Jadi ya seperti itu. Ini oke, kita akan coba tambah lagi data ya, buat akan tambah data 2 hari aja lah ya. Jadi saya akan masukin ini tadi udah sampai jam 6 pagi, berarti jam 12 siang suhunya udah naik ke 26, lalu tekanannya itu 4. Oke, terakhir jam ini ya. Suhu mungkin akan turun ke 25. Oh, bukan ya. Suhu akan katakanlah naik aja ya, 26, tekanannya ini terakhir 4. Nah, seperti ini ya. Jadi udah muncul chart seperti ini, udah muncul line, tapi nanti datanya memang baru sedikit. Kalau seiring bertambahnya data itu line-nya atau chartnya itu akan lebih jelas nantinya.
mungkin tambahkan 1 hari lagi ya, 1 hari. Suhu pada jam 00 mungkin 22, tekanan 4, aliran 1. Oke, nah gini, jadi udah muncul ya line-nya. Sekarang jam 6 pagi, suhunya itu berapa ya? Suhunya itu katakanlah 20, berapa tadi ini, suhu awalnya 22, kita naikkan ke 25, tekanan 1. Nah ini udah muncul line seperti ini. Nah seiring dengan data bertambahnya data ini nanti si chartnya akan ini ya menyeimbangkan. Tapi perlu kita ketahui juga nih, untuk value-nya ini kan dia ini nggak float ya yang saya input. Kalau dari pengukuran itu kemungkinan besar value-nya akan float atau ada decimal value-nya. Itu nanti otomatis ini kan ada ya, ada data ini ya, ada data pengukuran yang memang dia itu nanti itu sejajar, maksudnya itu ya akan ada line yang ketutup dengan lain. Kenapa? Karena memang value-nya sama. Itu karena memang value yang saya input itu dia ini ya, dia tuh integer, artinya itu nilainya itu compact ya, maksudnya itu kayak 25 itu kan bukan desimal. Tapi kalau dari hasil pengukuran itu kemungkinan besar value-nya akan float atau mengandung desimal yang artinya nanti kemungkinan besar untuk si line ini ya, apa namanya itu, line ini satu garis atau menimpa satu sama lain, itu kemungkinan besarnya itu kecil. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk prosesnya. Untuk data website dashboardnya itu seperti ini. Jadi di sini ada header, ada title, lalu di sini ada indikator connect ke database, lalu ada label kapan update terakhir, kemudian di bagian bawahnya itu ada section untuk menampilkan highlight data terbaru, data hasil pengukuran terbaru. Kemudian di sana itu ada, udah kita tampilin data chartnya, nanti akan ditampilkan chart. Kemudian untuk struktur chartnya juga udah kita bikin seperti ini. Jadi chartnya itu setiap data itu akan ditampilkan berdasarkan waktu. Jadi masing-masing chart itu akan mempunyai 4 data nantinya, 4 garis atau 4 line. Jadi setiap line itu akan memiliki ininya ya, floating pointnya nanti seperti ini maksud saya. Oke. Dan juga untuk web ini itu dia udah real time update, maksudnya kalau udah ada data terbaru ya itu nggak perlu refresh lagi, dia akan secara otomatis ke update di sini nantinya. Dan terakhir pada bagian bawah ini ya, itu ada table yang akan berisi data terkini. Ini data berupa data log yang akan menampilkan data-data terbaru, 10 data terbaru. Kita udah ini ya, udah limit 10 data aja yang akan ditampilin di sini nantinya. Dan untuk alatnya itu nanti saya udah perbarui ya, untuk scriptnya itu udah saya bikin sesuai agar dia ya agar sesuai dengan sebelumnya, yaitu mengirimkan data hanya pada waktu-waktu tertentu. Jadi hanya pada ketika waktu itu timestamp-nya itu udah mungkin di jam 00, lalu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 6 sore seperti itu. Oh, terakhir itu untuk si permasalahan nilai tekanan ya, atau pressure-nya itu tadi, itu kemungkinan besar bukan ada permasalahan dari si rumusnya, karena memang rumusnya itu udah benar. Udah saya coba riset juga, uh, si rumusnya itu udah bener karena memang kita gunain jadi gini ya, kita kan ambil data dari si analog ya, analog itu sebagai sensor value. Nah nilai pressure itu kita ambil dari nilai maksimal ya, kita ambil dari nilai maksimal dikurangkan dengan nilai sensor value, lalu akan kita bagikan dengan nilai dari si maksimal minus minimalnya. Itu kan konstan ya, konstan data, nilai dari maksimal dan minimal itu konstan data yang kita specify. Kemudian nilai hasil bagi itu tadi akan kita ini ya, akan kita kalikan dengan nilai PSI-nya, yaitu 20. Nah itu artinya semakin besar si nilai dari sensor itu akan semakin
ya akan semakin besar pula tekanannya. Sorry, akan semakin apa ya? Akan semakin kecil ya, akan semakin kecil nilai tekanannya, karena kalau nilai sensornya semakin besar, itu nilai yang dibagi itu akan semakin kecil. Ya seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau nilai sensornya semakin semakin kecil, itu nilai tekanannya akan semakin besar. Nah, permasalahannya itu menurut saya itu ada pada nilai maksimal dan minimal. Jadi di kodenya itu kan sebelumnya udah dispesify untuk nilai maksimalnya itu berapa, nilai minimalnya berapa. Kalau nggak salah itu 200 berapa ya? 236 untuk maksimal, untuk minimalnya itu 170-an. Nah, itu mungkin ada permasalahan di sana karena memang si sensor itu nilainya kan perlu dikalibrasi ya kalau nggak salah. Saya juga kurang paham juga kalau untuk si permasalahan sensor-sensor seperti ini. Jadi dia harus dikalibrasi. Nah, mungkin nilai maksimal dan minimal itu harus dikalibrasi ulang. Jadi agar nilainya itu memang memang sesuai. Karena karena tadinya kan nilai awalnya itu kan cukup besar ya. Udah sampai seratusan lebih. Terus udah saya coba perbaiki dan nilainya itu masuk ke kategori normal, yaitu dari range 19 sampai 20. Tapi karena mungkin kakaknya masih belum puas dengan value itu, jadi saran saya itu nilai maksimal dan minimalnya itu dikalibrasi ulang seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Jadi saya udah demoin hasil monitoring, hasil pengembangan website monitoring data untuk hasil pengukuran dari Arduino-nya. Jadi nanti website ini itu udah real time update, jadi nggak perlu refresh lagi untuk mengupdate data. Kemudian di website ini udah kita tampilin data highlight. Jadi untuk data hasil pengukuran terbaru yang di store oleh si alat itu akan secara otomatis nantinya akan ditampilin di website. Oke, lalu untuk datanya juga udah kita bikin ada chartnya ya. Jadi nanti datanya itu akan ditampilkan dalam chart, dan juga udah ada kita bikin data log ya, data logs. Jadi di website ini kita bisa melihat log data terbaru. Log data terbaru itu maksudnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja demo dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.